Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas IG. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sistem persamaan linear dua variabel atau kita singkat SPLDV ya. Di sini yang kita bahas adalah soal-soal cerita nanti yang ada pada SPLDV. Jadi kalau kemarin-kemarin kan kita masih membahas soal-soal yang sudah dalam bentuk SPLDV ya, sudah dalam bentuk X dan Y. Nah, sekarang kita khusus bahas yang masih berupa soal cerita. Cara penyelesaiannya seperti apa? Untuk soal-soal cerita yang ada pada SPLDV, bisa kalian gunakan langkah penyelesaian berikut. Jadi ada 3 langkah ya. Yang pertama itu adalah tentukan objek yang akan menjadi X dan Y. Jadi mana yang jadi X, mana yang jadi Y. Tapi diingat-ingat ya, variabelnya nggak harus X dan Y ya. Boleh A dan B, P dan Y. Intinya ada 2 variabel gitulah. Kalian tentukan mana yang jadi variabel pertama, mana yang jadi variabel kedua. Kemudian setelah ketemu, oh ini X ini Y, baru kalian ubah menjadi bentuk matematika. Kalian ubah jadi bentuk SPLDV. Setelah jadi bentuk SPLDV, baru kita selesaikan entah itu dengan eliminasi, substitusi, atau gabungan. Sebenarnya ada satu cara lagi, yaitu dengan metode grafik, gitu ya. Nah, langsung kita pada contoh. Jadi gini, untuk menentukan X dan Y, biasanya kalau dia berupa soal cerita ada hubungannya dengan harga. Nah, yang jadi ini penentu harganya itulah biasanya menjadi X dan Y-nya. Contoh nih, pada sebuah toko, Hida dan Anis membeli terigu dan beras. Hida membeli 6 kg terigu dan 10 kg beras seharga 84.000. Nah, ini kan banyak terigu dan berasnya kan menjadi penentu harganya kan ya. Nah, artinya boleh jadi gini. Banyaknya terigu itu bisa kita anggap sebagai X, 1 kilo terigu ya. Sedangkan 1 kg beras, ini beras kurang S ya. Itu boleh kita anggap sebagai Y-nya. Jadi kalau misalkan nih, X itu adalah 1 kilogram beras misalkan, atau X itu beras gampangnya gitu, sedangkan Y adalah 1 kilogram, ini kebalik ya, ini tadi yang terigu, ini yang beras. Nah, seperti itu. Jadi pada kasus yang pertama yang Hida itu karena 6 terigu dan 10 beras, jadi boleh kita tulis 6X ditambah 10Y sama dengan 84.000 seperti ini. Sedangkan berikutnya, di kalimat berikutnya ya, Anis itu membeli 10 kg terigu dan 5 kg beras seharga 70.000. Nah, jadi karena terigu tadi X, maka kita tulis sebagai 10X ditambah 5 beras, itu 5Y, sama dengan 70.000. Nah, seperti ini. Nah, lepas dari sini boleh kalian selesaikan ini dengan cara SPLDV. Cari X-nya, cari Y-nya. Setelah X dan Y ketemu, baru kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Harga 8 kg terigu dan 20 kg beras itu berapa? Seperti itu. Jadi ini bisa kita jawab kalau kita sudah menyelesaikan dua persamaan ini. Seperti itu. Coba kita selesaikan ya. Di sini misal kita mau menyamakan bagian, bentar kita ganti warna. Kita ganti warna hitam. Misalkan kita mau menyamakan bagian Y, kita pakai eliminasi ya. Nah, karena di sini ada 10, ada 5. Boleh langsung ditukar, atas kali 5, bawah kali 10, gitu ya. Atau gampangnya kalian cari KPK-nya. Jadi 10 dan 5 itu KPK-nya berapa? Nah, KPK-nya 10 dan 5 itu kan adalah berapa? 10 ya. Jadi biar jadi 10, yang atas kali 1, yang bawah kali 2. Atau ya, kalau misalnya kalian bingung menentukan KPK-nya, gampang saja. Berarti atas kali 5, bawah kali 10 ditukar aja gitu ya, sehingga atas kali 5 semuanya menjadi 30X plus 50Y sama dengan 420.000. Sedangkan yang bawah kalau dikalikan 10 menjadi 100X ditambah 50Y sama dengan 700.000. Nah, ini tinggal kita kurangkan ya. Jadi 30X ini ya, 30X dikurangi 100X itu menjadi minus 70X. Yang bagian Y-nya langsung habis ya, karena di sini ada 50Y dikurangi 50Y. Kemudian 420 dikurangi 700 itu menjadi minus berapa? 300
Salah ya, 200 ya. 280.000. Sehingga nilai X-nya adalah minus 280.000 dibagi minus 70. Atau X-nya akan ketemu nilainya adalah 4.000. Nah, setelah ketemu nilai X, baru kita cari nilai Y-nya. Pilih salah satu persamaannya. Misalkan taruh sini gini ya, tanda panah. Misalkan kita pilih persamaan yang pertama. Di situ ada 6X ditambah 10Y sama dengan 84.000. Karena X-nya 4.000 berarti ini 6 dikali 4.000 ditambah 10Y sama dengan 84.000. Ini kan jadi 24.000 ya. Ditambah 10Y sama dengan 84.000. Sehingga 10Y itu adalah 84.000 dikurangi 24.000. 10Y menjadi berapa itu? 60.000 ya. Atau Y adalah 60.000 dibagi 10 sama dengan 6.000. Nah, kita sudah ketemu nih nilai X maupun nilai Y-nya. Jadi X-nya ketemu ini. Jadi harga 1 kg terigu adalah 4.000. Berasnya adalah 6.000. Nah, baru bisa kalian tentukan pertanyaannya. Di situ ditanyakan 8 kg terigu dan 20 kg beras. Jadi yang kita tanya adalah 8X ditambah 20Y. Jadi berapa? Nah, jadi boleh kita tuliskan 8 dikali 4.000 ditambah 20 dikalikan 6.000. Sehingga ini menjadi berapa? 32.000 ditambah 120.000. Sehingga ini akan menjadi 152.000. Seperti itu ya. Jadi kalau membentuk soal cerita itu, pertama kalian tentukan X dan Y-nya. Jadi kalau berupa harga-harga seperti ini, biasanya penentu harganya itulah yang menjadi X dan Y. Karena di sini ada dua elemen ya, atau dua bagian, terigu dan beras ya. Maka yang terigu itu kita anggap sebagai X, sedangkan beras kita anggap sebagai Y. Nah, jadi kondisi pertama ini jadi persamaan pertama. 6X plus 10Y sama dengan 84.000. Kondisi kedua, 10X ditambah 5Y sama dengan 70.000. Nah, dari dua ini kalian selesaikan dulu. Cari X dan Y-nya. Nah, setelah ketemu X dan Y, baru kalian bisa menjawab pertanyaannya seperti apa. Seperti itu ya. Coba kita bahas contoh lagi nih. Misalkan, harga 2 kg jambu air dan 3 kg jambu batu adalah 32.000. Nah, ini kan yang jadi penentu harganya ya. Jadi boleh kita misalkan. Jadi jambu air kita pakai A dan B ya. Misalkan sebagai A. Sedangkan jambu batu sebagai B-nya. Nah, kemudian kalau 2 kg jambu air dan 3 kg jambu batu seharga 32.000, maka kita tulis gini. Berarti 2A ditambah 3B sama dengan 32.000. Berikutnya harga 3 kg jambu air dan 2 kg jambu batu. Dibalik, berarti jadinya 3A ditambah 2B sama dengan 33.000. Nah, berapakah harga 1 jambu air dan 1 kg jambu batu? Nah, dari sini menyelesaikannya, misalkan kita mau pakai eliminasi dulu deh. Misalkan saya mau menyamakan bagian A-nya. Nah, di sini kan yang pertama ada 2A, 3A. Berarti yang atas dikali 3, yang 2 ini kali ke bawah, ditukar gitu aja ya. Jadi atas kali 3, bawah kali 2. Ini menjadi 6A plus 9B sama dengan kali 3 ya. Jadi 96.000. Yang bawah kali 2 semua menjadi 6A plus 4B sama dengan 66.000. Nah, ini kalau kita kurangkan 6A dengan namanya habis, 9B dikurangi 9B jadinya adalah 5B. Ini 3 jadi 30.000 ya. Sehingga nilai B-nya adalah 30.000 dibagi 5. Ya jadi 6.000. Nah, berikutnya bisa pakai bisa pakai substitusi aja biar lebih cepat. Di situ ada, misalkan kita pakai yang kedua deh. Pertama 2A plus 3B. Jadi bebas ya mau pakai pertama atau kedua untuk yang bagian substitusi ini ya. 2A plus 3B sama dengan 32.000
2A ditambah B-nya kita tahu dia nilainya 6.000 ya. Berarti 3 dikali 6.000. Sama dengan 32.000. Ini kan jadinya 2A plus 18.000 ya. Sama dengan 32.000. Sehingga 2A-nya adalah 32.000 dikurangi 18.000. Oh, ini gak cukup ya, taruh sini. Sehingga 2A itu bernilai 14.000. Sehingga A-nya adalah 14.000 dibagi 2 atau A ketemu 7.000. Nah, jadi artinya harga dari jambu air itu adalah 7.000, sedangkan harga dari jambu batu adalah 6.000. Kita pakai warna hitam deh. Nah, sudah ketemu nih kita masing-masing. Ini B, ini A. Baru kalian cari yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah 1 kg jambu air dan 1 kg jambu batu. Jadinya 1A ditambah 1B, atau boleh kalian tulis A plus B, ginilah ya. Artinya berarti 7.000 ditambah 6.000 atau sama dengan 13.000. Jadi kalau masing-masing kita beli 1 kilo, yang dibayarkan itu adalah 13.000. Seperti ini cara penyelesaian soal cerita yang ada hubungannya dengan harga. Nah, contoh ketiga itu yang ada hubungannya dengan umur. Nah, jadi biar lebih mudah nanti kalau ketemu bentuk-bentuk apapun ya. Di sini ada umur Sasa sama Adi. Ya, jadi umur Sasa ini kita anggap sebagai X gitu ya. Sedangkan umur Adi kita anggap sebagai Y. Nah, jadi umur Sasa 7 tahun lebih tua dari Adi. Jadi gini kalian harusnya S itu sama dengan Adi. Oh, nanti salah ya. Ini kita pakai X dan Y ya. Atau kita ganti dah, di sini Sasanya adalah S, sedangkan Adi-nya itu kita pakai A. Gini ya, biar sesuai namanya aja ya. Jadi Sasa atau S sama dengan 7 tahun lebih tua daripada Adi. Jadi sama seperti Adi ditambah 7. Jadi gini ya. Umurnya Sasa itu adalah 7 tahun lebih tua. Artinya kalau lebih tua ditambah. Jadi S sama dengan A ditambah 7. Kemudian sedangkan jumlah umur mereka adalah 43. Jadi berikutnya adalah S ditambah A sama dengan 43. Berapakah umur mereka masing-masing? Jadi kalau sudah ketemu bentuk persamaannya seperti ini, tinggal kalian eliminasikan. Atau ini kalian ubah dulu yang pertama juga boleh. Tapi kalau kita perhatikan di sini kan S sama dengan A plus 7. Jadi kalau sudah dalam bentuk seperti ini itu langkah pertamanya boleh langsung pakai substitusi. Jadi nilai S sama dengan A plus 7 kita substitusi ke persamaan kedua. Jadi gini. S ditambah A sama dengan 43. Nah, kita tahu S tadi itu sama dengan A plus 7. Artinya S di sini boleh kita ganti dengan A plus 7. Ditambah A sama dengan 43. Menjadi A plus 7 plus A lagi sama dengan 43. Atau menjadi 2A plus 7 sama dengan 43. Sehingga 2A berapa? Jadinya yang 43 dikurangi 7. 2A sama dengan 36. Sehingga A atau umurnya Adi adalah 36 dibagi 2. Nah, jadi umurnya Adi adalah 18 tahun. Berapakah umur si Sasa? Karena S tadi sama dengan A plus 7, ya S akan menjadi 18 ditambah 7. Atau umurnya Sasa adalah 25 tahun. Seperti ini ya, jadi kalau melambangkan umur, jadi kalau lebih tua itu ditambah, sedangkan kalau lebih muda itu dikurangi. Satu contoh terakhir yang berupa soal umur ya, tapi soalnya lebih sulit ini. Di sini ada 1 tahun yang lalu. Jadi gini, kalau ada 1 tahun yang lalu, artinya masing-masing dikurangi 1. Kalau misalkan ada 5 tahun yang akan datang, nah berarti artinya masing-masing ditambah 5. Seperti itu. Coba untuk yang pertama, di sini ada Budi dan Andi. Anggaplah saja Budi itu kita anggap sebagai B, sedangkan Andi adalah A. 1 tahun yang lalu, umur Budi 2 kali umur Andi. Nah, jadi kalian menuliskannya itu gini. Umur Budi tapi 1 tahun yang lalu dikurangi 1. Nah, jadi B-1. Sama dengan 2 kali dari umur Andi. Berarti 2 kali dari Andi tapi 1 tahun yang lalu dikurangi 1. Nah, seperti ini nulisnya. Jadi ini kalian selesaikan dulu. Menjadi B-1 sama dengan, nah ini boleh dikali nih. Seperti ini. Jadinya 2A
min 2, seperti itu. Atau boleh juga pakai pakai eliminasi atau substitusi. Jadi kalau mau kalian selesaikan dengan eliminasi, ini harus kalian pindah ke satu sisi dulu. Jadi gini, ini jadinya kalau misalkan kita pindah ke kiri ya, jadi min 2A plus B sama dengan min 2 ditambah 1. Jadinya min 2A plus B sama dengan minus 3. Seperti itu ya. Jadi ini ya, yang bagian min 1-nya ini kan pindah ke kanan ya, jadi plus 1. Kemudian 2A pindah jadi minus 2. Nah, jadi kita sudah ketemu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua di sini, sementara 2 tahun yang akan datang. Nah, jadi kan kalau 2 tahun akan datang itu artinya dia ditambah dengan 2. Coba kita pakai warna lain deh. 2 tahun yang akan datang, umur Andi 2/3 umur Budi. Jadi kalau 2 tahun yang akan datang nanti masing-masing ditambah dengan 2. Umur Andi berarti Andi plus 2. 2/3 umur Budi berarti sama dengan 2/3 dari Budi, berarti Budi plus 2, seperti ini. Nah, di sini karena ada bentuk pecahan, biar tidak ada di pecahan, ini tinggal kalian kalikan dengan 3, ngikuti penyebutnya ya. Menjadi 3 dikalikan A plus 2 sama dengan 2 dikalikan B plus 2. Nah, seperti ini, jadi bagian pernya langsung hilang. Sehingga kalau kita kalikan semuanya, ini kali ya semuanya, ini juga dikalikan. Jadinya adalah 3A plus 6 sama dengan 2B plus 4. Sama kayak tadi dipindah ya. Jadinya 3A, 2B jadi minus. Sedangkan ini 6-nya juga pindah jadi minus. Jadinya 3A min 2B sama dengan minus 2. Nah, ini jadi persamaan kedua. Tinggal kita eliminasi dan substitusi seperti itu. Nah, coba kita selesaikan di sampingnya. Berarti di sini ada minus 2A plus B sama dengan minus 3, sedangkan berikutnya 3A min 2B sama dengan minus 2, seperti ini. Misalkan kita mau selesaikan dengan eliminasi, maka kita samakan dulu. Misal nih mau saya samakan bagian A-nya, maka yang atas kita kali 3, yang bawah kita kalikan minus 2. Menjadi minus 6A plus 3B sama dengan minus 9, yang bawah menjadi minus 6A plus 4B sama dengan 4. Ini kita kurangkan ya. Nah, berarti di sini langsung bagian ini kurang ini habis, 3B kurangi 4B jadinya min 1B sama dengan minus 13, sehingga nilai B-nya adalah minus 13 dibagi minus 1 atau sama dengan 13. Jadi umur si Budi itu adalah 13 tahun saat ini. Nah, berapakah umur Andi? Pilih salah satu. Misalkan saya pilih yang bagian pertama nih. Di sini ada minus 2A plus B sama dengan minus 3. Karena B-nya 13 ya, jadi minus 2A ditambah 13 sama dengan minus 3. Menjadi minus 2A sama dengan minus 3 minus 13. Atau minus 2A sama dengan minus 16. Jadi si Andi adalah minus 16 dibagi minus 2. Atau ketemu 8 tahun. Nah, jadi kesimpulannya umurnya si Budi itu adalah 13 tahun, sedangkan umurnya si Andi adalah 8 tahun. Seperti itu ya, jadi kalau berupa soal cerita yang membahas tentang umur. Kalau yang pertama tadi contohnya yang membahas tentang harga-harga, seperti itu. Nah, jadi sekian untuk video kali ini. Semoga bisa membantu proses belajar kalian di rumah, terutama bagian soal cerita yang ada pada SPLDV. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.